Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Harapan Ibu kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, pagi hari ini kita akan memulai pokok materi kita yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran 2 menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Kita bisa dapat membuka Alkitab kita masing-masing di rumah yang terambil di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 dan Efesus 6 ayat 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa dapat membuka di buku LKS kalian halaman 14 sampai halaman 15. Nah, sebelum kita lebih jauh memasuki materi kita pada saat ini, marilah kita berdoa. Doa sudah Ibu terakan di situ ya, sudah Ibu tulis di situ, jadi kalian bisa membaca, berdoa dalam hati masing-masing supaya setiap materi atau pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya kalian bisa dapat mengerti dan memahami. Nah, sekarang kita akan memasuki ya materi kita. Harapan Ibu kalian bisa dapat menyimak baik-baik dan mendengarkannya, dan setiap di akhir materi yang disampaikan tentunya kalian akan mengerjakan tugas-tugas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A, menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anaknya dan anak pun mengasihi orang tuanya. Sikap mengasihi ini harus diwujudkan melalui perilaku dan wujud mengasihi orang tua itu misalnya. Dari wujud mengasihi orang tua itu misalnya bersikap sopan. Nah, berarti bersikap sopan itu kita harus mempunyai tata keramah yang baik kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan kita juga harus mendengarkan nasihat, baik nasihat orang tua, nasihat orang-orang yang lebih tua kepada kita harus setia dan harus mendengarkan nasihat tersebut. Dan yang berikut, menaati perintah. Nah, menaati perintah ini ada 2. Bisa juga kita harus menaati perintah dari orang tua, dan terlebih kita harus menaati perintah yang Tuhan Allah ajarkan kepada kita, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan yang berikut adalah bersikap jujur. Nah, setiap anak-anak Tuhan harus bersikap jujur ya. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada orang tua, terlebih jujur kepada Tuhan, dan sebagainya. Nah, orang tua yang harus kita hormati bukan hanya ayah dan ibu saja, tetapi semua yang lebih tua, misalnya seperti kakek, nenek, paman, bibi, kakak, saudara, dan tetangga. Nah, kalian bisa dapat melihat gambar yang sudah Ibu sampaikan pada saat ini. Nah, selain itu juga, ya, selain itu, ketika kita berada di sekolah, maka orang tua kita adalah bapak dan ibu guru. Nah, jadi orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Nah, sedangkan orang tua kita yang ada di rumah, yang Tuhan Allah tetapkan sebagai wakil Allah, ya, yaitu orang tua kita, yaitu seperti bapak dan mama. Nah, di lingkungan rumah kita juga harus menghormati tetangga yang lebih tua. Nah, sikap hormat juga dapat ditunjukkan dengan cara menaati ajaran dan perintah Tuhan. Nah, Ibu sudah sampaikan ini ada 1 ya kakak-kakak dan 1 kakek-kakek ya, untuk membantu untuk memijat bagian pundak kakek yang sakit. Nah, ada salah satu tokoh Alkitab bernama Rasul. Sebelum menjadi Rasul, bernama Saulus.
lahir di Tarsus. Semasa mudanya, Saulus tinggal di Yerusalem dan belajar tentang agama Yahudi dari guru Gamaliel. Setelah menjadi rasul Tuhan, Saulus berganti nama menjadi Paulus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasul Paulus bekerja sebagai tukang kemah. Rasul Paulus bertemu dengan Timotius di kota Listra. Ibu Timotius bernama Ionike. Nenek Timotius bernama Lois. Timotius dididik menjadi seorang anak yang beriman kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengangkat Timotius menjadi anak rohaninya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan Timotius supaya ada beberapa hal. Supaya apa? Supaya Timotius menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, memperlakukan orang yang lebih tua sebagai bapak. Nah, jadi di sini Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita semua supaya kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Dan yang kedua, memperlakukan orang yang lebih muda sebagai saudara. Nah, jadi orang yang lebih muda daripada kita harus memperlakukannya sebagai saudara. Saudara apa? Saudara seiman. Yang ketiga, memperlakukan perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Nah, jadi ibu-ibu yang perempuan-perempuan yang sudah agak tua, ya, itu kita memperlakukannya sebagai ibu. Dan yang terakhir, memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Nah, jadi perempuan-perempuan muda kita perlakukan sebagai adik kita. Supaya apa? Supaya keempat yang sudah Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius maupun kepada kita sekarang, jadi keempat kalimat ini kita harus terapkan supaya kita saling mengasihi. Dan yang kelima, apabila menegur mereka harus dengan kelemah dan kemurnian. Kelemah lembutan dan kemurnian. Nah, jadi ketika kita menegur seseorang juga, kita harus memiliki kasih. Kasih itu ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Yesus, dan kita akan terapkan supaya ketika orang-orang menerima teguran kita, mereka bisa dapat menerimanya dengan baik. Oleh karena itu, Timotius menghormati dan menaati ajaran Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus memberikan ajaran tersebut, Timotius harus menaati dan begitu juga kepada kita yang sekarang ini. Kita harus menaati setiap peraturan-peraturan, setiap perintah-perintah yang Tuhan Allah ajarkan kepada kita semua. Nah, di akhir video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian pada saat ini, harapan Ibu kalian bisa dapat mengerti, memahami, dan menyimaknya baik-baik di rumah. Nah, di akhir video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, kalian mengerjakan di buku LKS halaman 19 sampai halaman 20, Romawi 1 dan Romawi 2, pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10 dan Romawi 2-nya dari nomor 1 sampai nomor 10 juga. Nah, harapan Ibu kalian bisa dapat mengerjakan baik-baik di rumah dan kalian bisa dapat mengumpulkan kembali ke WA Ibu pribadi supaya ada nilai kalian di pelajaran agama, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih, salam sehat, selamat mengerjakan, selamat pagi.